Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada video kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini Ibu akan memberikan penjelasan untuk materi dari tema 8, daerah tempat tinggalku. Anak-anak siapkan buku pulpenanya yang 4D ya. Nah, mari kita akan memulai pembelajaran kita. Di subtema yang pertama berjudul lingkungan tempat tinggalku. Anak-anak akan belajar tentang teks fiksi beserta unsur-unsur pembentukannya. Teks fiksi itu adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Unsur-unsur dari teks fiksi adalah tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam sebuah cerita atau orangnya ya. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Kemudian alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian amanat adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Nah, adapun jenis-jenis teks fiksi adalah cerpen, yaitu cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Novel, yaitu cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Biasanya legenda ini menceritakan sejarah tentang suatu daerah, misalnya legenda Danau Toba. Ya, kemudian fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contoh fabel misalnya cerita tentang kelinci ya, atau cerita kancil. Nah, itu cerita fabel. Sedangkan mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Mite disebut juga mitos ya. Nah, untuk menjelaskan amanat, anak-anak ingat lagi, amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah anak-anak membaca seluruh teks. Dalam teks terdapat tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh tersebut memiliki watak atau karakter atau sifat yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya atau wataknya positif, ada yang negatif. Contoh watak positif diantaranya penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sementara itu, contoh watak negatif yaitu sombong, kikir, pembohong. Nah, coba sekarang anak-anak temukan amanat yang disampaikan pada cuplikan cerita berikut. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang berharap menemukan telur-telurnya. Nah, selain amanat, anak-anak juga bisa tentukan tokohnya. Siapa tokoh dalam cerita ini? Yaitu ayam-ayam dan Rubah. Nah, di mana latarnya?
Latarnya di sini ada latar tempat ya. Tadi dikatakan di padang gurun. Padang rumput maksud Ibu ya. Di padang rumput. Nah, kemudian apa amanat dari cerita ini? Nah, amanatnya tadi ceritanya ketika ayam-ayam sedang pergi, rubah itu mencuri telur-telurnya. Apa amanatnya? Nah, kita harus bertindak hati-hati dan waspada ya. Itu amanat yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh seperti rubah yang mengambil hak milik orang lain, karena telur-telur itu adalah telur-telur milik si ayam. Nah, tadi ada kan watak positif dan negatif. Yang watak negatifnya adalah siapa? Si rubah, karena dia mencuri telur ayam. Nah, setiap tokoh ya di dalam sebuah cerita memiliki peran atau fungsi masing-masing. Tokoh utama disebut sebagai tokoh sentral. Tokoh utama menjadi pelaku utama yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Dalam cerita rubah dan ayam tadi, tokoh utamanya adalah si ayam-ayam. Tokoh utama akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita hingga akhir. Tokoh utama biasanya berwatak positif atau baik, dan juga dapat berwatak negatif atau tidak baik. Nah, setiap tokoh utama yang terdapat pada teks memiliki dua sifat tadi ya, positif dan negatif. Tokoh yang sifatnya positif, sifatnya baik, itu disebut tokoh protagonis. Sedangkan tokoh yang sifatnya tidak baik disebut tokoh antagonis. Dalam cerita rubah dan ayam tadi, berarti tokoh protagonisnya adalah ayam-ayam dan tokoh antagonisnya adalah rubah. Nah, selain tokoh utama, ada juga tokoh tambahan, yaitu tokoh yang hadir sebagai pendukung dari tokoh utama. Biasanya tokoh tambahan ini bisa saja muncul di pertengahan cerita ya, tidak muncul dari awal hingga akhir. Anak-anak dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan membaca secara keseluruhan. Selain itu, setiap tokoh tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda satu sama lain. Jadi untuk mengetahui wataknya, anak-anak perlu membaca cerita dengan seksama, mulai dari bagian awal hingga akhir. Membacanya jangan dilompat-lompat, tetapi harus dengan sesama, dengan teliti dibaca per kalimat. Membacanya juga tidak boleh cepat-cepat, supaya anak-anak memahami bacaan yang anak-anak baca. Dengan demikian, anak-anak dapat memahami atau mengetahui setiap tokoh yang berperan dalam cerita. Nah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang gaya. Masih ingat? Gaya berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak, bisa mempercepat atau memperlambat gerak, serta mengubah arah gerak suatu benda. Nah, contoh aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Coba perhatikan gambar A dan gambar B. Manakah yang menunjukkan gaya berupa dorongan dan tarikan? Nah, perhatikan tangan si anak ya anak-anak. Nah, pada gambar A, anak ini menarik meja. Berarti gayanya berupa gaya tarik. Sedangkan pada gambar B, anak ini sedang mendorong meja. Berarti gayanya adalah gaya dorong. Nah, gaya otot dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, dan juga mengubah arah gerak benda atau mengubah bentuk benda. Contoh, ketika pembuatan gerabah menggunakan gaya otot pada tangan dari tanah liat, pertamanya tidak berbentuk apa-apa, dibuat menjadi gerabah. Gerabah itu alat perkakas dapur. Bisa juga seperti guci untuk hiasan di ruang tamu ya. Guci keramik punya mama kalian mungkin ya di rumah.
yang diletakkan di ruang tamu sebagai hiasan. Nah, berikut pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika menendang bola, memotong kue, mengayuh sepeda, dan meraut pensil. Berikutnya, jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Di perkotaan, memiliki penduduk yang padat, sehingga muncullah banyak jenis pekerjaan. Hal ini mengakibatkan banyak dibangunnya perkantoran di kawasan perkotaan. Jadi, jenis pekerjaan yang ada di kawasan perkantoran antara lain pegawai kantor dan petugas keamanan misalnya ya. Kemudian bila di daerah pedesaan, umumnya pedesaan ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, banyak penduduk yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Misalnya, penduduk di pedesaan bekerja sebagai petani. Nah, anak-anak, kita masuk pada muatan PPKN, menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Lingkungan tempat tinggal kita yang terdekat adalah keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki karakter yang berbeda-beda. Perhatikan pada gambar. Ini contohnya keluarga Dedi. Ada neneknya, ada kakeknya, ada mama, ada papa, ada adik, kemudian ada om dan tante. Ciri-ciri fisiknya anak-anak bisa perhatikan. Nah, ini Dedi. Bagaimana ciri fisiknya? Dia memiliki rambut yang lurus. Bandingkan dengan mamanya. Mama Dedi memiliki rambut yang bergelombang. Kemudian kalau kakeknya memiliki rambut yang sudah berwarna putih karena beruban. Nah, itu ciri-ciri fisik yang bisa diamati dari keluarga Dedi. Anak-anak di rumah juga memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Coba perhatikan antara anak-anak dan orang tua dan adik. Nah, dengan siapa saja kamu tinggal di rumah? Nah, apakah kamu dapat mengenali anggota keluargamu? Benda apa yang menjadi ciri khas masing-masing anggota keluargamu? Nah, itu juga bisa menjadi ciri. Misalnya anak-anak kesukaannya, ya hobinya, itu juga menjadi ciri khas dari setiap individu yang ada di rumah. Nah, jenis pekerjaan tadi ya di perkotaan, di pedesaan. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Nah, hal ini disebabkan kondisi alam ya dan aktivitas masyarakatnya. Contoh tadi di kota dan di desa. Kegiatan itu adalah kegiatan ekonomi tersebut adalah produksi, distribusi dan konsumsi. Ya, anak-anak bisa perhatikan peta Provinsi DKI Jakarta di bukumu. Lalu perhatikan pula jenis-jenis pekerjaan pada wilayah yang ditunjuk. Ya, pekerjaannya berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Jika petanya itu atau daerahnya itu terletak di dekat pantai, maka pekerjaannya adalah nelayan, ya, penambak garam, kemudian pembudidaya rumput laut, kemudian misalnya bisa juga penjual cenderamata. Jika daerahnya itu berada di tengah-tengah perkotaan, maka pekerjaannya yang memungkinkan misalnya pegawai kantor, ya, begitu pedagang kalau di perkotaan. Nah, anak-anak lihat di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Nah, tadi ciri-ciri karakter individu dalam gambar. Nah, anak-anak sudah perhatikan keluarganya masing-masing. Apakah sudah mengenal karakteristik anggota keluarga anak-anak? Ciri fisik seperti apa yang membuatmu dapat mengenali anggota keluarga? Misalnya warna rambut, tadi sudah Ibu sebutkan. Warna kulit juga bisa. Bentuk mata, tinggi tubuh. Selain itu, kamu bisa mengenali dengan kegemarannya tadi ya. Misalnya adik suka bermain boneka, kalau abang suka memancing atau bermain game dan sebagainya. Contoh ini misalnya ibu
Gesit, gesit itu cekatan, cepat kalau mengerjakan sesuatu. Rajin, pandai memasak, dan pandai mengurus rumah tangga. Ayah rajin dan giat bekerja, penyayang keluarga, dan melindungi dan tegas. Nah, setiap orang diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Tuhan. Jadi harapannya di dalam keluarga itu kita harus saling melengkapi. Ada yang lebih melengkapi kekurangan anggota keluarga yang lain. Nah, dalam materi muatan SBDP, anak-anak belajar tentang tempo dalam musik. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Tempo dapat juga diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan. Lagu yang dinyanyikan dengan cepat, jumlah ketukannya dalam 1 menitnya banyak. Ya, tempo tadi banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Jadi lagu yang dinyanyikan dengan lambat, jumlah ketukannya dalam 1 menit itu sedikit. Nah, dalam bernyanyi, kita mengenal tadi tempo dan tinggi rendah nada. Tempo lagu yang ada misalnya andante, adagio, allegro, dan sebagainya. Tempo diukur menggunakan sebuah alat yang bernama metronom Maelzel. Ini alatnya ya anak-anak, mengukur banyaknya ketukan dalam 1 menit. Nah, kemudian terdapat rangkaian not dari nada rendah hingga nada tinggi. Tinggi rendah nada dapat diketahui dari not balok yang diletakkan pada garis para nada. Ya, 5 garis yang terdapat pada not balok itu disebut garis para nada. Nah, ini garis-garis ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah garis para nada. Nah, masih ingatkah kamu cara menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendahnya? Lagu daerah harus dinyanyikan dengan tempo dan tinggi rendah yang tepat. Tempo mengatur cepat atau lambatnya sebuah lagu, sedangkan tinggi rendah itu membuat lagu daerah menjadi lebih merdu. Contoh lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan dengan nada dasar Do sama dengan G birama 2/4. Jadi dalam 1 bar ini, 1 garis ini terdapat 2 ketuk. Ini ketukan pertama, ketukan kedua. Ketukan pertama, ketukan kedua ya. Ada 2 ketuk. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masa biji di hurung bari-bari, masa biji di hurung bari-bari, manggalepak manggalepo, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya celang curupan, bengkok dimakan api, apinya celang curupan. Nang mana batis kutung dikitipi dawang, nang mana batis kutung dikitipi dawang. Nah, begitu lagunya Ampar-Ampar Pisang. Nah, demikian anak-anak penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Semoga anak-anak memahami. Anak-anak silakan juga membaca dari buku bupenanya untuk lebih memahami pembelajaran pada hari ini. Baiklah, selamat pagi. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.